Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diah Astri Setianingrum SE, tutor mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara dari negara berkembang menuju negara maju. Disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui pertumbuhan ekonomi di berbagai negara Asia Tenggara dan mengetahui negara mana saja yang pertumbuhannya baik. Bagaimana pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang? Ayo kita diskusikan bersama. Siapkan buku catatan kalian dan jangan lupa absen di kolom komentar. Absen menjadi nilai plus untuk kalian ya. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses penting yang mencerminkan kemajuan suatu kawasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asia Tenggara sebagai wilayah yang semula didominasi negara berkembang, kini menunjukkan dinamika ekonomi yang pesat dan menjanjikan. Dengan potensi sumber daya yang besar dan dukungan strategi pembangunan yang tepat, kawasan ini mulai menapaki jalan menuju status negara maju. Ciri umum negara berkembang umumnya memiliki pendapatan per kapita yang masih rendah, dominasi sektor pertanian atau primer, serta infrastruktur yang belum merata. Masalah seperti tingginya tingkat pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, dan teknologi yang belum optimal juga menjadi tantangan utama. Apa itu pendapatan per kapita? Jadi pendapatan per kapita rendah, tingkat kemakmuran masyarakat masih rendah, menyebabkan daya beli terbatas dan rendahnya tabungan masyarakat. Ketergantungan pada sektor primer. Perekonomian masih sangat bergantung pada hasil alam, seperti pertanian, pertambangan, dan ekspor bahan mentah, bukan pada barang jadi. Pertumbuhan penduduk tinggi. Laju pertambahan penduduk yang cepat tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, menyebabkan tingginya angka pengangguran. Infrastruktur dan teknologi kurang memadai. Fasilitas umum seperti jalan, energi, dan jaringan telekomunikasi belum optimal, serta penguasaan teknologi modern masih terbatas. Ketimpangan pendapatan, kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, serta tingginya tingkat kemiskinan absolut.
Kualitas sumber daya manusia rendah, tingkat pendidikan dan fasilitas kesehatan yang belum merata, yang berdampak pada produktivitas kerja. Ekonomi rentan guncangan eksternal, sangat bergantung pada negara maju untuk permodalan, investasi, dan teknologi, serta rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Pertumbuhan industri dan manufaktur. Salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara adalah meningkatnya sektor industri dan manufaktur. Peralihan dari ekonomi berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan mempercepat pertumbuhan. Peningkatan investasi. Investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor-sektor strategis, investasi menjadi motor penggerak pembangunan. Diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan memperkuat daya tahan terhadap krisis global. Negara-negara Asia Tenggara mulai mengembangkan sektor jasa, teknologi informasi, dan industri kreatif untuk menciptakan ekonomi yang lebih seimbang. Stabilitas ekonomi dan keuangan. Stabilitas ekonomi dan keuangan menjadi landasan penting dalam menjaga pertumbuhan jangka panjang. Pengelolaan fiskal yang bijak, pengendalian inflasi, serta sistem keuangan yang kuat diperlukan agar ekonomi tetap tangguh terhadap gejolak eksternal. Pertumbuhan ekonomi ASEAN 2025 diproyeksikan stabil di kisaran 4,2% sampai 4,8%. Untuk ASEAN, didorong konsumsi domestik kuat meski menghadapi tantangan ketegangan perdagangan global dan volatilitas. Vietnam memimpin dengan pertumbuhan tertinggi di atas 7% di Q2. Diikuti Filipina, sementara Indonesia berada di peringkat kedua atau ketiga dengan pertumbuhan di kisaran 5%. Singapura dan Malaysia juga menunjukkan pertumbuhan solid, namun beberapa negara lain seperti Thailand dan Myanmar menghadapi perlambatan. Faktor pendorong. Yang pertama, permintaan domestik kuat. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama di sebagian besar negara ASEAN. Yang kedua, reorientasi rantai pasokan. ASEAN diuntungkan dari pergeseran rantai pasokan global. Yang ketiga, sektor teknologi. Negara dengan keterkaitan erat dengan AI mendapat manfaat dari siklus pertumbuhan teknologi global. Tantangan utama. Yang pertama yaitu ketegangan perdagangan global. Peningkatan tarif dapat meredam permintaan eksternal. Yang kedua, volatilitas global. Permintaan global yang tidak stabil memengaruhi ekspor.
Secara keseluruhan, kawasan Asia Tenggara menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik di tahun 2025. Meskipun pertumbuhan bervariasi antar negara dan menghadapi risiko eksternal. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia seringkali tumbuh lebih cepat dibandingkan negara maju karena potensi populasi produktif, kekayaan sumber daya alam, dan digitalisasi. Pada 2025, ekonomi negara berkembang diperkirakan tumbuh sekitar 4,4%. Namun, tantangan berupa utang tinggi, produktivitas rendah, dan ketidakpastian global menuntut reformasi domestik, infrastruktur, dan hilirisasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Kesimpulannya, Asia Tenggara sedang berada di jalur transformasi ekonomi yang menjanjikan. Dari karakteristik negara berkembang, kawasan ini perlahan membentuk fondasi menuju status negara maju melalui pertumbuhan industri, investasi, dan kebijakan ekonomi yang strategis. Dengan menjaga stabilitas dan terus berinovasi, masa depan ekonomi Asia Tenggara tampak cerah dan penuh potensi. Jika ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa absen. Sekian pembahasan untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.